A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul adzim. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya surat Al-An'am, ayatnya 101 dan ayat 102. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali bersama ibu dan bapak, para pecinta Lembaga Kursus Al-Quran di Islamic Center Surabaya, mengajak menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa-doa kami, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di bulan Syawal. Jadi bulan Syawal itu artinya bulan peningkatan. Kalau kita ingin belajar iman dan takwa meningkat, belajarlah para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul itu imannya selalu meningkat. Sementara kalau belajar dengan setan, maka imannya selalu menurun. Sedangkan para malaikat itu tidak naik dan tidak turun. Jadi imannya pancet, ya. Makanya manusia kadang naik, kadang turun, ya. Makanya kalau naik dipertahankan, kalau turun dinaikkan. Lah, naiknya iman takwa itu karena taat, sedangkan turunnya iman takwa itu karena dosa. Oleh karena itu mudah-mudahan 1 bulan kita mengikuti pelatihan di bulan suci Ramadan kemarin, mudah-mudahan mampu untuk mengawal diri kita, perjalanan kita
11 bulan dengan iman dan takwa. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini panjenengan semuanya ditakdirkan bisa puasa 6 hari di bulan Syawal. Amin ya robbal alamin. Bisa terus menerus atau berselang-seling. Mudah-mudahan panjenengan bisa. Amin ya robbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 ayat 101. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Dialah pencipta langit dan bumi dalam penciptaan jagat raya, dan segala isinya Dia tidak meniru dari ciptaan-ciptaan sebelumnya. Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Inilah luar biasa kepandaian Allah Subhanahu wa taala, maha karya, maha pencipta dan maha segala-galanya. Oleh karena itu panjenengan harus besar hati punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau panjenengan di dalam hati panjenengan, di dalam jiwa panjenengan, di dalam diri panjenengan ada dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah memberikan cahaya kepada panjenengan, maka yang gelap akan menjadi terang. Habis gelap terbitlah terang. Kalau sudah terang dipertahankan supaya terang benderang ya. Kalau gelap ya diterangkan. Karena Ibu kita Kartini punya saudara namanya Kartono ini sama-sama orang hebat Pak orang yang soleh, orang yang solihah, yang berguru. Gurunya namanya siapa? Kiai Haji Soleh Darat Jadi Soleh Darat ini gurunya Ibu kita Kartini. Makanya surat-suratnya Ibu Kartini itu bagus karena Ibu kita Kartini mengaji Makanya kalau mengaji itu melalui M5 tadi, maka panjenengan akan luar biasa bisa membaca, bisa menghafal, bisa memahami, bisa mengamalkan dan bisa berdakwah, sehingga yang selamat tidak hanya diri panjenengan, tapi keluarga panjenengan juga selamat, dan umat juga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya secara mutlak, tidak memerlukan bantuan tenaga ataupun benda-benda lainnya. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin Ia mempunyai anak seperti persangkaan orang-orang musyrik? Ini persangkaan orang-orang yang tidak akal warasnya Pak. Katanya Nabi Isa itu anaknya Tuhan, Nabi Uzair anaknya Tuhan, malaikat itu anak perempuan Allah. Inilah akal-akal orang-orang musyrik yang tidak waras, yang dikenal namanya zaman jahiliyah, zaman bodoh. Jadi kalau orang bodoh itu ngaku bodoh, insaf jadi orang pandai. Tapi yang paling bahaya itu orang bodoh tapi ngakunya pandai. Jadi sulit pasti nanti ujung-ujungnya membodohi diri sendiri, keluarga dan umat Islam. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Padahal dia tidak memerlukan istri yang dapat melahirkan anak. Allah menyalahkan anggapan orang-orang musyrik dengan memberikan alasan yang rasional dengan maksud agar mereka dapat menerima kebenaran. Penjelasan ini merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya. Allah membersihkan dirinya dari tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik. Sedangkan keterangan-keterangan selanjutnya menandaskan bahwa dugaan-dugaan mereka itu tidak masuk akal. Jadi kalau kita pikir
Apa yang dikatakan oleh orang-orang zaman jahiliyah itu Pak, semuanya bertentangan dengan akal sehat. Ya, karena akalnya tidak sehat, maka pikirannya tidak sehat. Macam-macam aneh-aneh tapi nyata. Ini naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Akhirnya orang-orang zaman jahiliyah itu terkenal yaitu bodohnya, bukan terkenal pintarnya, tapi terkenal bodohnya. Ya, pada akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ilmunya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ilmunya azali dan abadi. Hal ini merupakan ketetapan Allah untuk menguatkan alasan-alasan yang dikemukakan sebelumnya serta membatalkan tuduhan orang musyrik yang tidak pada tempatnya itu. Jadi Allah kok mau dilawan, ya, agama Islam mau dilawan, Rasul juga mau dilawan? Jawabnya pasti dan pasti, dia pasti akan kalah, ya. Jadi yang paling kuat, yang paling hebat adalah umat manusia yang beriman takwa, yang beriman kepada Allah, taat kepada Islam, taat kepada Rasulnya. Mereka akan diberi yang namanya karomah, ya. Karomah itu namanya kemuliaan, ya. Seperti para nabi dan rasul dikasih namanya apa Pak? Mukjizat, ya, luar biasa. Makanya panjenengan, anak cucu panjenengan, ya, sering-seringlah membaca kisah-kisah para nabi dan rasul, ya, dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, sehingga nanti anak cucu panjenengan akan mengikuti langkah-langkah para nabi dan rasul. Doanya Allahumma hdina sirotol mustaqim sirotol anbiya wal mursalin, amin ya rabbal alamin. Ayat 102, Allah menerangkan kepada orang-orang musyrik bahwa Allah memiliki sifat-sifat seperti disebutkan dalam ayat yang lalu. Itulah sebenarnya Tuhan yang wajib mereka sembah, yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Dia. Bukan Tuhan-Tuhan yang mereka ciptakan sendiri seperti berhala-berhala atau malaikat-malaikat yang dianggap sebagai anak Tuhan, karena semuanya itu adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak pantas dipersyarikatkan dengan Dia. Jadi tidak level Pak, yang namanya makhluk, ya, pandainya kayak apa yang namanya makhluk, semuanya di hadapan Allah itu Pak bodoh. Ya, manusia kelihatan pinter karena diberi ilmu sama Gusti Allah, ya. Jadi manusia bisa ini, bisa itu, ya, bisa kaya, bisa kuat, ya, semua karena diberi sama Allah. Kalau manusia di hadapan Allah namanya fakir. Fakir itu adalah bahwa manusia semuanya membutuhkan Allah, ya. Kalau Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Makanya kita harus paham. Di akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa Dialah pemelihara segala sesuatu, yang menguasai segala urusan, mengurusi jagat raya dan isinya dengan ilmu, hikmat dan kekuasaannya. Ini loh Pak, yang harus kita pahami. Al-Quran ini 114 surat, 6.236 ayat, isinya masih ingat? Asimki, A-nya adalah akidah, S-nya syariah, I-nya ibadah, M-nya muamalah, K-nya adalah kisah-kisah, I-nya adalah ilmu. Yang paling banyak isinya Al-Quran itu Pak tentang kisah. Jadi nak diceritani
itu akhirnya kita punya gambaran. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, kita sebagai umatnya ini diceritani kisah-kisah para nabi dan rasul yang sangat banyak, sehingga jangan sampai umat yang terakhir ini bodoh. Jadi kalau banyak cerita-cerita, maka dia pasti akan tumbuh yang namanya kepandaian, kehebatan, keahlian, atau namanya apa Pak? Kreatif ya Pak. Bisa ini, bisa itu. Nah, karena kita umat yang terakhir. Oleh karena itu Pak, marilah kita semuanya agar nanti kalau kita sudah mati Pak, supaya tidak kita ini kehilangan kebaikan Pak, tolong panjenengan lakukan 3 hal ya Pak, yaitu amal jariyah ya, amal jariyah panjenengan lakukan dengan harta benda panjenengan, dengan ilmu panjenengan dermakan supaya bisa menjadi amal jariyah. Di masjid boleh, di musola boleh, di sekolah-sekolah Islam boleh ya, pokoknya untuk kepentingan umat Islam. Dan yang kedua, panjenengan harus senantiasa yaitu mencari ilmu ya. Makanya luar biasa ibu-ibu, bapak-bapak di lembaga kursus Al-Quran Islamic Center ini rata-rata pesertanya sudah tidak muda lagi ya, sudah tua tapi semangatnya seperti anak muda. Ini namanya baik, tua tapi semangatnya muda. Jangan muda tapi semangatnya tua, akhirnya jadi kakak tua, hinggap di jendela. Jadi nyanyi ya Pak. Jadi harus ya ilmu, nanti ilmu itu kita kumpulkan terus ya, akhirnya jadi namanya ilmu yang bermanfaat. Kalau panjenengan sudah meninggal tapi meninggalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, kitab suci yang panjenengan buat ngaji panjenengan tinggalkan ya, buku tajwid dan buku-buku Islami sampean tinggalkan, itu nanti jadi sumber ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, dengan amal jariyah, dengan ilmu yang bermanfaat itu nantinya diharapkan panjenengan punya generasi yang soleh solihah, suaminya soleh, istrinya solihah, ya mantunya soleh juga solihah, dan keluarga besarnya solihah, karena sampean mencintai Al-Quran ini. Jadi ada energi positifnya loh Pak. Jadi panjenengan mau datang jauh-jauh ke Islamic Center ini, ada energi positif yang Allah berikan di dalam tubuh panjenengan ya. Kalau panjenengan nanti pulang ya, di rumah panjenengan jadi lentera, jadi cahaya ya, yang menyebabkan seluruh anggota keluarga panjenengan menjadi kerasan di rumah, betah di rumah. Istilahnya apa Pak? Baiti jannati. Jadi omah sampean, tempat kerja sampean, tempat majelis sampean seperti taman-taman surga. Betapa indahnya nanti kalau kita berada di taman surga yang hakiki. Oleh karena itu marilah kita iman dan takwa salawase, ojo musiman. Iman takwa poso, iman takwa, kemudian bulan Syawal iman takwa, Sawale ilang, mari ngono wis gak beriman takwa lagi. Jangan tiru Pak seperti pohon yang baik Pak. Nanti di surat Ibrahim Pak, ayatnya 24, 25 dan 27. Di situ pohon yang baik kayak kurma, pohon yang baik kayak jeruk, itu buahnya setiap saat.
Jadi setiap saat panjenengan berbuah terus, berbuah manfaat terus menerus tiada berhenti. Inilah yang luar biasa Pak, sumbernya nyumber terus kebaikan itu sehingga panjenengan semakin baik begitu. Tapi jangan seperti pohon yang ada di surat Ibrahim ayat 26, pohon yang buruk. Pohon yang buruk ini kayak pohon handolah. Ya, pohon yang apabila dimakan orangnya mati, Pak. Atau seperti pohon khuldi, Pak. Ya, setelah makan Nabi Adam dimarahi sama Gusti Allah karena buah larangan, rayuan setan. Ya, makanya pilihlah buah-buah yang bisa menyegarkan. Jangan sampai sampean malah mencari buah yang apabila sampean makan sampean mati, sampean keracunan. Lah seperti itu yang pelakunya bukan orang waras Pak. Biasanya orang itu tidak waras ya. Dioplos dulu Pak. Buah ini dioplos karo ini, anggur dioplos karo tomat, terus dibusukkan ya, akhirnya diminum, akhirnya mati ya. Makanya butuh ilmu Pak ya, semua hidup ada rumusnya. Bahagia di dunia ada rumusnya, bahagia di akhirat ada rumusnya, dan bahagia dunia akhirat juga ada rumusnya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya semakin hari di Islamic Center ini semakin senang ya Pak ya, umur kita semakin mendekati ajal kita ya. Kita saling berdoa mudah-mudahan panjenengan semuanya panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, mudah-mudahan kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu cita-cita yang mulia ya Pak. Perjalanan suci dan mulia kita tiada yang lebih indah kecuali itu. Dan jangan lupa Pak, Bapak Ibu panjenengan yang sudah sedo, guru-guru panjenengan doakan semua. Doanya Allahumma anjilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian ini dari surat Al-An'am ayat 1 sampai hari ini sudah sampai di ayat 102. Mudah-mudahan bermanfaat dibarengi dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.